Halo gengs, ketemu ya, ketemu asik. Jarang bikin konten, ya jarang bikin konten karena sibuk dulu di bengkel. Tapi gua akan terus berusaha bertahan, gua akan terus berusaha edukasi dan berusaha berbagi apa yang gua tahu dan apa pengalaman selama 24 tahun ini pakai Ninja. Ya, jadi gini. Kalian udah tahu kan tentang motor harian gue yang New RR ya 2012. Nah, kontennya pernah gue bikin udah lama banget tuh ya. Nah, perubahan yang drastis itu pada sektor penyuplai bahan bakar ya. Jadi di sini knalpot juga, apalagi ya, bloknya juga, strokannya juga, apalagi kruk asnya, pokoknya berubah juga ya. Coilnya ya berubah juga, CDI nya berubah juga. Jadi motor gua ini gua eksperimen lagi, ngeset lagi, nyeting lagi, gimana cara nanti biar gue bisa nyeting ke motor-motor teman-teman ya. Jadi kelinci percobaan lagi lah, selain gue punya Ninja RL itu ya, yang hitam yang selalu jadi kelinci percobaan dulu ya kan. Nah, karburatornya gue pakai PWM gitu, PWM 38 gitu ya, PWM 38, tapi gue reamer jadi 40 gitu. Gue reamer jadi 40. Pelek gue nggak tahu nih merek apaan nih gitu ya. Gue pakai lebar memang sengaja karena gue sekarang peruntukannya buat harian. Jadi kalau harian sebenarnya nggak juga ya, mingguan lah gitu, jarang dipakai kok juga nih motor. Gue udah bosan juga sih sebenarnya. Artinya mau kemana lagi gitu, hidup gue sehari-hari itu di rumah gitu ya kan, di rumah dulu, terus ya di rumah di ya, sama bengkel sama kan gitu. Jadi nyaris justru kadang-kadang rusak spare partnya, entah itu ini ya, gue berbagi juga nih kayak gini-gini ya, seal-sealnya, seal depan, seal belakang itu kadang-kadang rusak loh kalau nggak dipakai-pakai. Meskipun baru juga kadang-kadang begitu, kelamaan nggak dipakai, kelamaan nggak dimain-mainin, itu seal-sealnya rusak nih ya, seal yang di dalam. Jadi suka kadang-kadang ngempos atau sebaliknya macet dan lain-lain. Itulah minusnya sebuah master rem, entah itu belakang entah itu depan, cuma kebanyakan menimpa di belakang ya. Baru-baru ini gue punya master rem Brembo juga yang di silver gitu, sama masalah juga gitu, gara-gara cuma di parkir ya. Silver kan udah istirahat nih dia, bertapa dia, udah tua ya, 2003 dia. Di karburator PWM 38 jadi 40, V-force-nya V-force 3, dan intake-nya rancang sendiri. Karena jangan harap deh kalau kita beli nggak bakal ada yang sesuai gitu ya, yang artinya nggak nungging, nggak maksa gitu. Jadi kadang-kadang juga mesen, udah berapa kali gue mesen gitu ya, jatuhnya dicuekin gengs meskipun bayar gitu. Jadi kalau kita mesen kayak model CNC atau Duralium dan bla 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 gitu, susah banget. Itu pengalaman gua dan nggak tahu kenapa gitu, mungkin karena kitanya nggak pesen banyak kali ya gitu. Jadi buat karbu gede itu kendalanya bukan hanya cost atau duitnya beli karbunya mahal, tapi lu harus juga including beli V-force juga, beli intake-nya juga. Cuma di sini intake gue saranin jangan beli, karena nggak bakal ada lu dapet yang sesuai, yang bagus. Lu pasti beli di pasaran rata-rata tuh lungging semua, atau model-model yang karet, gue nggak usah sebut merek, yang karet pasti robek, pasti. Gue udah berapa juta tuh eksperimen itu, intake karet robek semua gitu ya. Kalau ada yang bilang ya gini-gini, ada pedagang yang nggak suka, ya udah, kan ini gue pengalaman pribadi gitu ya. Bagusnya intake tuh kalau buat karbu besar di atas, terutama yang buat 38 ke atas gitu ya, itu gue saranin intake-nya bikin sendiri, rancang sendiri ya, gimana sukanya gitu, mau ke kanan mau ke kiri, mau agak datar mau gimana, tapi jangan sampai nungging gitu ya. Nah, kita lanjut di sektor mesin ya. Mesinnya baru lagi nih, jadi kruk as, setang semua, blok, saver semuanya baru, kopnya juga baru, resetan baru.
Barunya sih nggak juga baru, dalam artian udah sekitar 3 bulan lalu sih gitu ya. Strukannya juga udah di atas 1,2 ya gitu. Dan kompresinya nggak tinggi-tinggi, biasa gua nggak suka bikin tinggi-tinggi kompresinya. Dan gearnya gua pakai ini kalau nggak salah gua pakai 41 ya, gua pakai 41 15 gitu. Kalau misalkan gua mau ngetes yang cuman 400-500an gitu, depannya gue ganti jadi 14. Kalau gue hari-hari gue pakai 15 ya, berubah-berubah lah. Yang gue rubah selalu itu depannya gitu. Jadi buat teman-teman tips kalau mau rubah hitungan atau rubah, oh gue mau suka astrasi, gue mau suka lebih buat topnya aja, lebih baik kalian main gear depannya. Jadi kalian punya stok gear depan tuh ada 2. Kalau kalian ganti gear belakang kan repot nih ya, di samping costnya juga lebih banyak gitu, repot juga gitu. Jadi kayak mungkin ada yang 13, ada yang 14, ada yang 15, terserah teman-teman. Nah, buat yang suka nanya-nanyain ban, aduh ya, ban gue pakai 100/70. Ini ban yang susah nih, ban yang kalau di sini itu nyarinya susah banget ukuran begini. Merek-merek lain itu susah gitu. Jadi kebetulan gue dapatnya mereknya ini Zeneos ya. Tumben menyebut merek ya, habisnya cuman ini yang gue dapat gitu loh ya. Dan harganya menurut gue nggak nggak murah-murah juga, tapi juga nggak kemahalan gitu loh. Kalau belakang gue pakai ini Corsa ya, Platinum 93 120/60. Kenapa pakai 120/60? Karena peleknya 350. Gue suka yang tipis-tipis gitu ya. Ada tips sedikit, kalau bannya makin tipis, karetnya, goncangannya semakin berkurang gitu ya. Kalau yang suka donat-donat misalkan 120/70 ya silahkan, nggak apa-apa. Atau ada yang lebih donat lagi 120/80. Ya terserah. Tapi gue sukanya ini ya. Kalau depannya yang tadi udah gue bilang 100/70. Andaikan ada yang 100/60, keren tuh ya depannya. Kenapa pakai ukuran 100? Karena peleknya 250 ya. Jadi kalau kita pakai 90 biasanya cenderung nanti akan jadi kotak nih ya, bulatnya udah kurang dapat lagi, dan belok miring dikit aja tuh udah bahaya kalau pakai 90 dengan pelek yang lebarnya 250 di depan. Kecuali kita pakai pelek-pelek yang biasa ideal nih ya. Ini pelek ideal yang ukurannya dipakai RCB untuk RR nih. Dia depannya 215, belakangnya 300. Itu enak banget kalau lu pakai ban belakang 300 ya. Lu kalau pakai ban belakangnya ukuran 110/80 atau per 70 silahkan. Yang depannya ini ban yang pasaran, yaitu 90/80. Itu cocok banget sama pelek-pelek yang ukuran depan kayak SCB gitu. Misalnya dia 215. Nah 215 tuh paling ideal banget, udah pokoknya cocok sama yang namanya ban 90/80. Kalau kalian paksain 100, aduh donat banget gengs, nggak kepake pinggirannya, sayang gitu ya. Tapi terserah lagi ke teman-teman gitu. Nah kalau gue pribadi sebenarnya kurang suka sih kalau depannya 250, ini kegedean gitu loh. Gue suka tuh kalau misalkan ada gitu ya, jadi depannya itu pelek 215, belakangnya 350, baru tuh enak tuh. Jadi nikung-nikungnya tuh ya kan agak gesit-gesit gitu deh. Karena kalau pakai 250 gini rada berat gitu sih gengs, untuk body Ninja yang gue bilang ini ringan sih sebenarnya gitu, ketimbang motor-motor sport sekelasnya gitu ya, terlalu ringan dia. Dan untuk V-Force paling ya biasa standar lah, gue pakai V-Force 3 yang gue nggak pakai yang suka kalau pedagang-pedagang bilang dipakai di tuner lah atau diganti lah, enggak. Kalau gue cuman V-Force terus gue kotak aja gitu. Jadi dalemannya tuh ya yang mengganggu intake, yang mengganggu saluran yang bulat itu apa sih namanya tuh ya, itu gue nggak pakai ya.
Jadi jumpernya itu gue nggak pakai, jadi V-Force nya tuh polos aja kotak gitu, tapi udah gue lem dulu gitu. Polos lah sob, karena apa, intake-nya gede banget gengs. Ini intake-nya tuh lubangnya gue bikin, diameter dalamnya itu ukurannya 42 diameter dalam intake-nya gitu, sama karetnya. Karetnya buat apa bang? Karetnya buat ngikat antara intake yang stainless dengan karbu ya, jadi dia karbu dengan intake tuh nempel, baru digulung sama karetnya, jadi nggak akan rusak-rusak, nggak akan bocor-bocor, itu udah pasti tuh. Kalau yang karet-karet begitu kan rata-rata udah deh, malas gue juga, rugi banyak tuh, bocor-bocor mulu, robek-robek mulu gitu ya. Terus coil gue pakai KX gitu ya, CDI naik ke 1454, dan nggak ada lagi sih yang spesial di sini buat motor harian gue ini. Oh, knalpot gue pakai 42, dan gue lagi eksperimen yang versi galvanis nih. Gue punya knalpot versi galvanis yang 42 dengan silencer yang balik lagi ke Kevlar ya. Kevlarnya udah gue bener-benerin lagi, jadi nggak masalah itu, biar tahan panas lagi gitu ya. Karena ada beberapa masalah Kevlar itu justru jelek gitu ketika udah lama, atau mungkin dengan putaran mesin tinggi ada aja kasusnya, kadang-kadang pecah lah, resinnya bocor, atau gue nggak tahu ya, pengalaman teman-teman gitu, mungkin kalian bisa kasih tahu juga. Radiator gue nggak ganti ya, nggak ganti karena ini peruntukannya gue buat harian, nggak buat juga tempur-tempur, jadi gue pakai standar aja. Rasio berat, rasio gue medium, nggak berat-berat amat gitu ya. Cuma 1, 2, 3, 4 tuh ya. Cuma yang gigi 1 memang itu lumayan buat berat, jadi gue mau start gaspol itu nggak apa-apa, nggak bakal standing. Kalau gigi 2, gigi 3, gigi 4 itu biasanya cuma turun-turun satu mata. Ngerasain lagi tenaganya nih, gila. Gue sempet tes tenaganya sangar. Lagi takut guys. Takut banget gitu. Kenapa bang? Udah tahu lu takut gini. Maksudnya gini loh ya, dalam arti takut tuh ketika lu pakai motor dalam keadaan yang nggak juga lega, nggak juga macet, jadi nanggung-nanggung gitu, itu nyaris tenaganya sebenarnya nggak kepake gitu. Begitu lu betot-betot gitu, waduh, ngeri bener deh ya. Puas lah dengan budget yang nggak terlalu mahal menurut gua gitu. Jadi ketimbang gua menghayal beli motor-motor yang gede yang mahal gitu, percuma juga kalau buat dipakai mingguan apa harian ya, kalau nggak kosong-kosong amat percuma gitu ya. Kalau kalian minta ngebahas tentang motor-motor mubajir, yang tenaga mubajir gitu, dan akhirnya jadi overhead, kalian tinggal ngomong aja di komentar gitu. Nanti gua buka rahasianya, gua kasih tahu nih. Gitu. Nah, kalau buat RR ini ya berguna, kadang-kadang gigi 6-nya kepake kok gitu. Ya apalagi kalau kalian settingnya ringan-ringan, lebih kepake lagi gitu. Jadi nggak sia-sia juga dibikin powernya beringas tapi kepake gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih buat teman-teman. Salam damai and ciao.